Selamat hari Senin. Hari Senin kita ketemu lagi bersama saya Kak Rose di acara Rumpi No Secret. Muah. Ferry Cloud dengan Veronicanya sudah membuka perjumpaan kita hari ini ya. Nanti kita akan ngobrol sama Ferry Cloud dan ada beberapa bintang tamu lain yang akan berbagi ceritanya. Salah satunya ada Keisha Ratuliu di sini. Kita mau kepo-kepo. Mau kepo-kepo tentang kemarin speech-nya dia ya di pernikahannya pernikahannya Syifa Haju nanti, tapi kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana, menarik perhatian publik baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Yang lagi ramai itu tentunya adalah kabar bahwa Maya Estianty dan Ahmad Dhani sudah menjadi kakek dan nenek ya. Betapa kita sudah semakin tua. Kita lihat postingannya Alisa ini sudah melahirkan tanggal berapa? Tanggal 10 ya? 10 ini namanya adalah Solel Sephora Ghazali. Keren sekali ya. Terus habis gitu yang menarik adalah orang jadi pengen tahu juga kan bayinya laki perempuan, terus dikasih namanya apa. Tapi juga yang menjadi sorotan publik adalah statement kakeknya. Dan kemarin kalau Maya sama itu manggilannya siapa? Odi dan Oda. Odi dan Oda itu. Kalau Ahmad Dhani, nah itu kan menjadi pertanyaan tuh, Ahmad Dhani sama Mulan dipanggil siapa ya kan? Ternyata ada kan panggilannya? Ada. Siapa? Jeda dan Jedi, begitu kabarnya. Tapi bukan panggilan Ahmad Dhani apa yang menjadi sorotan adalah statement yang berikut ini. Ini kan lahirnya di hari Minggu ya? Ya. Hari Minggu itu berarti malam Senin ya? Sementara Ahmad Dhani itu bilang tadinya dia itu pengen cucunya itu lahir di malam Jumat Kliwon, katanya gitu, seperti dia. Sehingga dia menawarkan induksi aja, lahirnya di malam Jumat Kliwon. Kita sampai bertanya-tanya kenapa sampai dia ada ide kayak begitu ya. Emang dia kontraksinya dari kapan sih sebenarnya itu Alisa? Coba kita lihat dulu statement Ahmad Dhani berikut ini. Itu weton istimewa, sama kayak weton saya. Keren sekali, Jumat Kliwon. Kenapa bisa jadi keidean dia diinduksi gitu ya? Soalnya kemarin-kemarin tuh waktu Ahmad Dhani itu juga sempat ngetuh dia lagi menanti Alisa lahiran gitu. Sampai orang tuh ngecek emang iya Alisa udah masuk rumah sakit, ternyata belum ya kan gitu. Itu udah awal minggu kemarin deh gitu. Kalau kita lihat postingannya Alisa kan juga tuh ada tuh. Kita sabar aja ya sayang, Allah tahu waktu yang terbaik, kalimat yang mungkin sederhana tapi jadi penenang paling lembut buat Bumil di hari-hari penuh overthinking ini. Love you suami. Iya, overthinking apalagi ada kakek yang Jumat Kliwon aja lah. Disuruh induksi. Komentar netizen itu kita baca. Cobalah Bapak itu suruh coba rasanya induksi. Kita ibu-ibu menghindari induksi sebisa mungkin sampai jalan-jalan mondar-mandir sambil nahan kontraksi yang datang dari yang normal, bukan cepat tanpa induksi. Mohon maaf, kesel banget katanya gitu. Iya. Iya Ahmad Dhani ya, mungkin dia belum tahu induksi itu rasanya kayak apa. Laki itu paling sakit apa sih? Sakit apa sih paling sakit? Sakit hati mungkin aja Pak. Sakit hati tapi nggak ada istirahatnya, itu rasanya induksi. Yang berikut coba kita lihat. Mertua Alisa benar-benar kayak mertua gue, plek ketiplek ikut campur banget. Untung dia anonim ya. Ini kalau kita baca, kita buka nih namanya mertuanya baca, wow. Ini urusan Alisa dan Al, bukan urusan mertua. Yang berikutnya ada lagi. Bayangin si Alisa keturunan Perancis begini ngadepin mertua yang masih percaya weton-wetonan. Yang berikut ada lagi. Setiap orang tua pasti punya harapan untuk kelahiran cucunya. Tapi keputusan soal induksi tetap hak ibu dan pertimbangan medis, bukan demi mengejar tanggal yang dianggap. Orang mah biasanya ya kalau ngejar tanggal tuh sesar, bukan induksi. Kamu pernah diinduksi nggak, Keisha? Aku sesar semua. Kamu sesar semua ya? Ada yang mengejar weton Jumat Kliwon? Enggak ada. Oke, sekarang saatnya kita tanya langsung ke Keisha Ratuliu. Bukan soal induksi. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Keisha Ratuliu di mana? Kemarin waktu intimate wedding kan kamu kasih speech, disitulah terkuak ya kan? Terkuak cerita di balik perjodohan El dan Syifa. Emang ngejodohin apa sih? Aku nggak jodohin loh sih, Kak. tapi batin kamu kayaknya udah ada ting-ting-ting gitu. Aku kan emang agak-agak bisa membaca-baca gitu loh, kayak jampe-jampe gitu. Oh, aku bisa gitu. Iya. Jadi jodoh aku siapa? Misalnya. Dan kamu katanya kebayang itu dari tahun 2022 lihat El. Lihat El, nggak tahu lihat El kayak kayak kebayang Syifa gitu. Kayak agak bisa-bisa gitu ya aku. Pada saat itu kan Syifa lagi sama
sama siapa ya? Lupa deh. Coba kita lihat speech yang berikut ini. Iya. Kalau lihat ini tuh pasti kayak terharu lagi deh aku. Kenapa terharu? Nggak tahu kayak momen nikahan di Bali ya khususnya itu kayak haru banget aja gitu. Jadi kayak ngelihat speech ulang lagi tuh pasti Kebawa lagi. lagi, harunya. berkaca-kaca lagi. Kan kamu sempat cerita juga ya bahwa menikah, berkeluarga itu juga menjadi mimpinya Syifa. Iya, betul. Yang akhirnya terwujud tuh teman-temannya semua pada Teman-temannya senang banget semua. Bener-bener kayak mungkin kalau di Jakarta kan tamunya banyak banget. Jadi kita nggak terlalu ketemu sama dia kan. Karena pas di Bali ini bener-bener ngeliat ekspresi dia banget. Dia tuh kayak lega, senyum, seneng gitu loh. Bener-bener seneng banget di balik huru-hara netizen ya. Tapi dia tetap senyum, seneng gitu. Makanya kita kayak ya mending happy banget sih. Dua-duanya ya, nggak Syifa doang, El Iya, juga. pasti. Dan kamu bilang mixed feeling gitu lihat ya. Nah kamu flashback lagi ke tahun 2024. Enggak, yang menarik tuh statementnya Adi gitu ya. Syifa tuh kenapa lagi? Iya. Itu sebenarnya salah tanggap loh Kak. Maksudnya tuh itu Syifa kenapa lagi itu bukan momen dia galau. Oh, momen apa? Tapi dia tuh kayak setiap momen apapun itu pasti chat aku. Oh. Jadi sekarang karena adanya El, karena El udah ada kayak tinggal ngomong aja sama El di sampingnya, jadi mungkin dia nggak akan chat aku gitu lagi. Gitu maksud aku, bukan galau-galau gitu. Netizen. Dia kayaknya udah mempersiapkan klarifikasi nih. Soalnya udah mau ditanya gitu ya. Terus yang menarik dia bilang tidak, enggak aku nggak jodoh-jodohin. Itu kalimatnya apa aku jodohin? Kan baru mau tapi belum sempet. Iya. Gitu. Tapi kan itu bisa ada feeling gitu ya. Kamu lihat tuh orangnya baik gini-gini. Nggak tau kan mungkin karena kayak Syifa kan salah satu sahabat aku yang cantik kayak maksudnya kayak cocok Sepadan gitu, gitu ya. sepadan Iya, gitu. cantik banget Terus sih sama kayak Syifa. nggak tahu kenapa ngeliat El, apa jodohin sama siapa ya? Oh sama Syifa deh kayaknya, tapi kan cuma nyeletuk doang. Ya awal-awal tuh kenapa Syifa takut nih gitu? Ya mungkin kayak nggak tahu kayak kok mungkin dia ada keceletuk juga, kayak ada kepikirannya kayak kok yang diomongin Micha tuh kayak kejadian ya gitu. Mungkin ada kayak gitu juga, atau kayak di situ kan posisinya kayak lagi sendiri, dia kan sekian lama nggak sendiri kan, pacarannya lama kan, terus jadi jomblo, dia kayak dimakan ikan gitu kali ya, kayak ikan dikasih Banyak makan banget. banyak yang deketin Banyak gitu. yang Yang deketin. deketin tuh banyak. Serius? Dia seorang Syifa Haju, siapa Iyalah, sih yang iya, nggak mau? Ya tapi kan waktu itu belum, Gitu. kayaknya waktu itu belum pengumuman resmi dia putus deh. Cowok-cowok mah nggak usah dikasih tahu, pasti tahu. Ada galau-galau udah tahu ya. Iya. Cowok-cowok tuh mencium bau-bau itu. Ya kan? Iya. Cuman bedanya apa nih El dengan cowok-cowok lain yang mendekati Syifa waktu itu? Mungkin dari cara ngobrolnya, terus nggak peres-peres gitu, dari funnya. Mungkin dia kayak, kayaknya dia nggak jahil gitu. Kayaknya dia punya tujuan lain juga. Oh, tujuannya serius nih, bukan iseng-iseng doang. Iya, Dia gitu. cerita dong siapa aja cowok yang terkenal. Nggak tahu sih aku. Apa? Nggak tahu aku. Bohong. Jadi kan tadi kan si Adi ya, suami kamu kan sampai gitu. Tuh Syifa ngechat tuh, berarti kan dia sampai tahu banget gitu ya segala proses hidup dalam Syifa yang sering kamu curhatin. Tapi dia menangis tuh karena Syifa Haju menikah atau karena Brian McKnight? Kayaknya dua-duanya deh. Kita lihat yang berikut. Apa sih, kenapa sih dia Dia tuh terharu emang gitu? melo banget. Jadi apa-apa nangis, nonton drakor aja kadang suka nangis tau Kak. Eh. Dia tuh emang galauan banget, tapi emang Adi tuh juga ngikutin prosesnya Syifa. Dan Syifa tuh juga kasih ke aku boleh gitu, kalau misalnya kayak cuma boleh kamu yang tahu, tapi ke Adi juga boleh deh gitu. Oh, iya, Jadi iya, Adi iya. tuh tahu juga beberapa perjalanan hidup Syifa ceritanya gimana. Jadi dia terharu gara-gara kayaknya kan deket ya, mukanya kelihatan. Itu dia ngelihat senyum sumringah Syifa berkaca-kaca ngelihat Brian McKnight, dia jadi ikut sedih gitu. Jadi lihat kebahagiaan mereka berdua Iya. ini ya, kalian jadi terharu. Enggak, ya memang kan mimpi pernikahan tuh udah lama dimimpikan Syifa. Kan yang membuat kalian terharu, emang sesulit apa sih dia mencapai mimpi itu sesungguhnya? Di Sebenarnya balik mungkin layar ya. sebenarnya mungkin nggak sulit ya, apalagi perjalanan sama El tuh menurut aku benar-benar kayak air mengalir, kayak di speech aku bilang kayak aku tuh ngelihat mereka berdua nggak sulit gitu ke arah sana. Kan mungkin ada orang yang pacarannya lama baru bisa akhirnya menikah. Kalau mereka tuh kayak ya udah ngikutin aja Pacarannya lama tuh alirnya. kayak sebelumnya gitu Kemana, ya? Iya, yang siapa aja lah gitu kan. Nah ini tuh kayak ikutin air yang mengalir aja, mereka bisa sampai di situ. Jadi nggak perlu usaha yang sampai usaha banget gitu loh. Jadi kalian terharu mungkin karena
itu dia melewati Iya. perjalanan itu untuk sampai di titik ini dan ternyata kalau jodoh itu emang dimudahkan Iya, banget. gitu. Jadi nggak perlu usaha banget, Allah akan mudahin. Oh, Gitu. Masya Allah. Nah ini juga yang kita bikin kepo. Ini kan bridesmaid-nya juga kemarin sempat viral karena mendapatkan banyak bingkisan ya. Mesin kopi lah apa gitu Iya kan lagi. ya. Ini isi bingkisan bridesmaid, tamu undangan dapat emas katanya, terutama pas akad. Oh iya, pas akad. Ini Pas mukanya dia akad bengong gini. Kamu Iya, aku inget kok, inget. Kamu inget-inget nggak? kamu Saking dapet banyaknya apa? ya dapetnya Serius. bridesmaids. Bridesmaids tuh banyak banget. Shiva tuh emang dia tuh sama temen-temen, sama sahabat-sahabatnya. Dia tuh ini banget, apa namanya, selalu kasih yang terbaik gitu buat sahabat-sahabatnya. Sama rata lagi. Ini kayak bingkisan bridesmaids aja dapat banyak banget kan. Ada make up, ada skincare, iya, ada mesin kopi. Apa Terus lagi? ada itu tuh kit buat abis acara, ada segala macam buat biar koyo, biar badannya nggak pegel-pegel abis acara. Dia tuh sedetail itu. Oh ini bukan sponsor nih? Bukan. Jadi dia beli Dia sendiri? beli kayak karena dia bilang gini, aku tuh waktu itu jadi bridesmaids, aku suka kayak kecarian habis acara, pegel-pegel capek, makanya aku Masuk siapin. angin gitu-gitu segala Iya, macam. biar kalian tuh nggak ribet. Shiva tuh sedetail itu sama Sementara teman-temannya. dia ribet ngurusin nikahannya Iya, sendiri. sebaik itu. Makanya orang-orang kan pada bilang, kok nih sahabatnya pada bela-belain banget. Ya gimana nggak bela-belain, orangnya kayak gini, baiknya. Perhatian banget Perhatian, gitu. perhatian banget. Sampai waktu itu aja pas sampai di Bali ya, dia lagi ribet ngurusin acara di Bali, karena kan dia ngurusin sendiri ya, sama El berdua. Itu dia masih sempet-sempetnya dia kayak, guys kalian udah sewa mobil belum? Kalau belum bilang ya, aku yang sewain. Segitunya. Makanya kayak, ya ampun nggak usah, kan kita bisa ngurus diri kita sendiri ya. Aku kan juga beberapa kali pernah ada undangan dari Bali gitu, nggak sampai begitunya, kita tetap mandiri, Tetap mandiri aja ya. karena kan kita tahu Pengantinnya masih concern ya. pengantinnya kan ribet gitu ngurusin pernikahan. Tapi Siva cerita nggak nih, kan ini ngurus pernikahan, siapapun lah ngurus pernikahan itu pasti ribet. Dia curhat nggak itu apa, lagi apa, kepusingan, stres apa segala macam? Kayaknya karena berdua ya sama El, jadi slightly aja gitu kayak, aduh aku pusing nih, capek nih gitu Biasa aja tapi ya, biasa nggak aja, sempat nggak jadi yang- ribut-ribut apa gitu nggak? Enggak Oke. sih, mereka berdua. Soalnya nggak jomplang, nggak Shiva doang yang ngurusin, tapi mereka berdua. Elnya ikut ngurusin gitu. Aku juga kaget sih kayak, ini cowok ya. Kadang kalau cowok kan nggak ngurusin Iya, ya, kayak iya. terima jadi aja semua gitu. Kayak, sayang dekornya mau apa, mau ini apa itu. Ya udah terserah gitu kan. Kalau El nih nggak ikut meeting gitu. Aku ngelihat beneran berdua. Bener-bener berdua ya. Gitu, pilih bahan dia ikut temenin di situ buat keluarga. Ya ampun. Itu lucu banget mereka berdua. Sementara kan nikahan mereka itu cukup ribet ya, yang terutama yang di Jakarta ya, karena gede banget tamunya, Gede banyak banget 2000 gitu. tamunya. Terus itu kayaknya yang memerlukan koyo kayaknya lebih ke Iya, arah Shiva. iya ya. Harusnya dia yang pakai koyo. Kenapa kita yang dikasih koyo ya? Ini ada pertanyaan dari netizen nih, pertanyaannya nih melihat bridesmaid. Lesti mana? Kan kalian satu geng ya. Di mana? Kan datang. Iya, maksudnya nggak ikutan di Oh, jadi bridesmaids. Kayaknya sih karena perwakilan ya. Jadi kayak aku dan Margin mewakilkan Lesti Aurel Melody dan lain-lain. Perwakilan masing-masing geng ada ya? Iya, karena kalau nggak banyak banget kayak kan. Karena kan temen dekatnya dia lumayan banyak. Oh, Tapi yang deket oke. banget ya mungkin dia filter lagi. Kayak Oke. jangan ngikutin aku karena bridesmaids aku banyak banget Kak. Aku 18 orang sampai foto tuh jadinya jelek gitu. Kebanyakan. Harusnya mungkin kalau yang kayak aku tipenya 18 orang itu kasih aja seragam beda-beda warnanya. Kalau ini total berapa bridesmaidnya Shiva? 12. 12 ya, cuman beda 6 ya. Yes. Itu juga udah banyak, udah susah fotonya. Terus yang di Bali lagi gitu ya, dapat ini juga nggak di hotel? Segitu perhatiannya tuh Oh, perintilan kalau di apa? Bali lupa lagi enggak deh kayaknya. Tiket siapa yang Oh, bayar? tiket beli sendiri dong. Tiket beli sendiri, tapi Shiva kalau tempat tinggal di sana Shiva tuh udah siapin Pasti diaturin gitu ya, sama Shiva segitu untuk detailnya. bridesmaids-nya. Oke, baiklah. Ini ada, nah ini tadi ya bahasin kenapa sih teman-temannya belain Shiva segitunya gitu, karena emang Shiva baik banget dan perhatian banget. Ada soal apa sih ini, gara-gara ini ada netizen yang bikin konten atau bikin apa sih postingan gitu membandingkan make upnya Shiva Haju dan Alisa ya. Dua-dua menantunya Maya Estianti gitu, yang dianggap kayaknya kok ngikutin banget gitu ya. Ini jawaban kamu ya. Postingan awalnya dong melihat nih loh, she's so obsessed, tulisannya gitu, obsessed with Alisa. Aura nggak mau kalah, kuat banget. Be yourself cheap, celah. Ini kayak bestie banget ya. Be yourself cheap. Kamu sendiri lihat ini tuh kapan dan apa yang kamu rasakan ketika melihat ini? Aku kayaknya besoknya deh setelah acara, setelah rame gitu. Aku kayak, aduh kenapa sih orang ada aja di hari bahagia tuh, kenapa sih rese deh gitu. Tapi ya namanya
lagi bersinar pasti kan ada yang pengen meredupkan ya. Oh oke, ya. Tapi ada makeup artis yang bilang ya, makeup Belain artisnya ya? Iya yang belain bilang enggak, dia itu konsultasi soal lipstick kalau nikahan nggak mau merah itu udah dari sejak tahun 2000. Iya, Kak Benu ya. Kayak Benu dari tahun 2021 dia udah mikirin, mukanya langsung gini, "Hah?" Udah mikirin lipstick kalau nikahan nggak mau merah. Karena kan emang mimpinya pengen menikah ya kan, jadinya. Pengen pesta pernikahan. Iya pengen pesta pernikahan. Jadi kayak. Ya sudah ada mimpi. Udah ada wedding dream. Wedding gitu. dreamnya udah ada. Ini sesuai dengan wedding dream dia nggak nih Iya kemarin? sih. Yang di mana? Kayaknya semua deh, apalagi di Bali ya. Di Bali bener-bener dia banget, karena pastel semua. Tapi warnanya biru. Nah biru setahu aku warna kesukaannya El kan. Oh, jadi ambil tengah-tengah pastel tapi biru pastel. Iya. Terus apalagi yang Siva banget tuh yang terjadi di Bali? Jadi bajunya warnanya tamunya tuh pastel, tapi dekornya biru. Jadi gabungan mereka terus kayak intimate, nyanyi gitu-gitu mereka banget sih, speech dan lain-lain. Jadi intimate wedding. Sebenarnya permintaan mereka tuh lebih ke intimate gitu. Mungkin karena yang di Jakarta, karena kan ketemu banyak orang, jadi nggak sempat ketemu sama orang-orang terdekatnya tuh nggak tatap muka gitu. Abis itu besokannya kalian ngapain? Abis acara intimate itu ada acara lagi? Oh kita makan bebek. Rame-rame, termasuk sama Siva dan Shiva sama El sama, dua-duanya Miss Persahabatan, Mr. dan Mrs. Persahabatan. Jadi kalau misalkan, apalagi El tuh kalau kemarin aja waktu kita makan bebek ya, itu teman-temannya groomsmen-nya dibawa semua se-restoran kayaknya full teman-temannya. Oh, seru banget sih. Lucu mereka dua-duanya. Jadi next siapa lagi nih yang akan menyusul dari geng teman kamu? Udah sold out semua kalau Mamayu. Ya nggak sih? Mamayu sold out semua ya? Sold out semua. Itu yang sebelahnya dia tuh siapa tadi? Yang speech? BK kapan? Oh, BK. Ya nggak tahu deh aku. Kita doakan saja secepatnya. Ya. Dia juga anak baik banget. Iya. Dia datang sama siapa kemarin? Nggak ada. Bener aku main ini nggak ada dia. Makan bebek sama siapa dia? Dia nggak ikut makan bebek. Iya. Kepo aja. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama Keisha ya. Berikut ada Widiawati. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Widiawati. Aku boleh panggil Odi. Boleh. Dengan senang hati. Odi daripada kemarin tante. Daripada tante ya. Udah ketuaan dipanggil tante. Panggil, salah satu postingan Odi yang bikin netizen itu terkesima adalah postingan olahraganya ya. Coba kita lihat yang berikut ini videonya. Kita lihat lagi. Aku yang nyebutnya sikap lilin ya itu ya. Masih bisa loh. Keren sekali Odi. Udah lama sih saya lakuin itu. Dari mulai sejak umur berapa tuh rutin? Yang pasti saya ngelihat ibu saya. Ibu saya selalu melakukan ikut-ikutan. Gitu. Jadi agak sering saya lakuin. Jadi itu gerakannya ini sendiri, ngeracik sendiri atau? Iya, saya ngeliatin ibu yang tadi namanya tuh sebetulnya ada dalam yoga ada. Shoulder stand apa sih? Ya, enggak, dalam yoganya ada. Gitu kan. Tapi saya nggak hafal. Jadi saya coba, ternyata kok bisa, kok enak gitu. Ternyata itu bagus sekali untuk organ-organ ini balik lagi ke atas gitu ya. Gitu. Terutama kalau yang naik itu untuk pencernaan. Iya. Bagus banget. Jadi nggak tahu dari umur berapa tuh mulai begitu? Nggak tahu. Tapi udah olahraga itu dari dulu emang rutin? Memang seneng. Saya dulu tuh seneng banget dengan berenang, ya kan. Waktu masih sekolah kita kebetulan juga kalau sekolahnya di Kris, terus ke Menteng itu di Cikini, ada kolam renang kan. Jadi memang saya seneng olahraga. Jadi rutin tuh setiap hari begitu atau seminggu berapa kali? Hebat banget kalau tiap hari gitu, enggak juga. Kalau lagi datang Moody nggak mau. Oh nggak mau? Enggak gitu loh. Dan itu khusus gini atau kalau di kasur, kalau lagi malas di kasur? Oh kalau kasur ya, di kasur ya. Yang pasti kalau habis subuh pasti saya ada stretching. Oh stretching di kasur? Stretching. Enggak habis subuh sayang. Oh iya maksudnya mungkin stretchingnya di kasur gitu enggak dibawa? Enggak dibawa juga gitu. Boleh kasih tips nggak ya untuk ibu-ibu di rumah olahraga yang bisa dilakukan di kursi? Ada nggak yang biasa dilakukan? Oh banyak sih sebetulnya. Banyak sekali. Gampang sih. Saya kan bisa lagi kan sering ke handphone gini kan. Iya kalau kita mau olahraga aja nggak usah olahraga aja. Handphone. Iya kan? Iya betul. Jadi mana kan hidup harus milih. Betul. Jalan pagi juga rutin dilakukan? Tadinya memang iya. Gitu. Kadang-kadang malah subuh ya jadi gelap gitu, anjing gitu ya. Tapi lama-lama terus pandemi, berhenti. Sejak itu ya kalau setiap habis makan pagi muter aja di rumah. Karena itu menurut dokter bagus. Kalau habis makan. Jadi rutinitasnya adalah subuh nih, habis subuh stretching. Habis itu sarapan dulu. Iya, sarapan. Saya orang yang harus sarapan. Harus sarapan. Sarapannya apa?
Ganti-ganti, yang pasti harus ada buah sih ya. Buah itu. Terus biasanya dengan apa campur, kalau lagi ada sayurnya lagi ada, pakai tambahin sayur. Telur yang pasti harus ya. Telur yang harus ada. Telur itu terus campur gitu. Oke. Terus habis itu jalan, baru itu jalan keliling kompleks. No, di dalam rumah. Oh, dalam rumah. Berapa menit? Seenaknya. Terus aku suka-suka. Aku dengar katanya dari umur 50-an itu udah berhenti makan daging merah. Iya. Padahal daging merah tuh enak loh. Buat saya enggak. Enggak, dari dulu nggak suka? Bukan dulu suka. Saya kalau lagi mau makan itu awalnya saya motong bikin buat anak-anak. Iya. Ya, mereka suka sekali dipanggangin gitu. Terus dalam hati saya, gue motong daging sadis banget gitu. Enggak, saya suruh pembantu terusin. Oh, karena sejak itu saya kok lebih ke kasihan gitu. Oke. Kasihan sama apa sapi segitu besar, matanya lucu kok dipotong, kok dimakan. Tapi anak-anak bilang ayam dimakan, sama aja kan dia bilang. Saya bilang itu kecil, aku bilang. Oh ya, tapi masih makan. Aku kira karena udah mulai jaga supaya nggak kolesterol. Enggak. Bukan. Enggak, Lebih kepada perasaan gitu ya? Iya, kasihan. Jadi ikan saya masih makan karena itu perlu ya kita vitamin D-nya bagus. Ya, protein yang penting juga. Nah, kita mau tanya-tanya juga nih di usia yang menjelang tadi 76. Pasti kan setiap fase dalam kehidupan kita, terutama perempuan tuh ada masa-masa di mana kita ngalamin hal-hal berikut ini. Aku mau tanya, apakah Odi sudah mulai mengalami hal-hal berikut ini dan apa cara untuk mengatasinya? Contohnya adalah apakah sudah mulai merasa kesepian karena anak-anak sudah gede, rumah yang mungkin besar, lebih sering sendiri. Selain berikut ini, setelah berikut ini. Tetap di Ruang Publik.